Secara etimologi, dosa berarti tidak tepat sasaran. Begitulah kata Ibrani kata dan kata Yunani hamartia yang diterjemahkan oleh Elai ke dalam Alkitab kita ya dengan kata dosa. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka kutuk dosa yang adalah maut itu menguasai manusia. Maut itu keterpisahan dengan Allah, keterpisahan dengan Bapa. Di atas kayu salib, Yesus sudah menyelesaikan itu. Dia berkata, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Artinya, keterpisahan dengan Allah itu sudah Yesus tanggung. Dan ketika dia bangkit atas kematian, dia menang atas maut. Keterpisahan dengan Allah itu sudah Yesus selesai. Orang yang percaya pada penebusan Yesus sudah dibenarkan di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat dan pasti memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Keselamatan itu pasti di dalam Yesus. Inilah yang disebut dengan kasih karunia Allah kepada manusia. Galatia 2 ayat 16 mengatakan, kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya melalui iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kita selamat bukan karena hebat dan gagah kita. Ingat bahwa kutuk dosa yang adalah maut atau keterpisahan dengan Allah itu sudah selesai di atas kayu salib. Tapi bagaimana dengan dampak dosa yang lain? Misalnya dosa kita kepada sesama, misalnya dosa orang lain kepada kita. Apakah ini juga sudah Yesus tanggung di atas kayu salib? Jika hal ini juga sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, lalu mengapa ada ayat ini? Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengajaran para rasul pun mempertajam apa yang Yesus ajar. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Kolose 3 ayat 13 juga berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dengan pengajaran Alkitab itu, apakah keselamatan kita akan dibatalkan jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita berdoa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus mengajarkan dan menekankan bahwa tidak bisa meminta pengampunan jika kita sendiri tidak mengampuni. Ini bukan transaksi, tetapi cerminan hati yang benar-benar telah menerima kasih karunia. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa relasi kita dengan Bapa dan sesama mempengaruhi dinamika pengampunan yang kita alami sehari-hari. Ini bukan soal status keselamatan kita yang sudah dijamin dalam Kristus, tapi soal bagaimana kita hidup dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Mengampuni atau tidak mengampuni sesama akan mempengaruhi relasi kita dengan Bapa. Dan jika kita mau tinggal dalam Bapa dan Bapa tinggal dalam kita, maka kita harus mau mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Bahkan jika kita teringat akan salah kita terhadap sesama, kita harus terlebih dahulu berdamai dengannya. Dalam Matius 5 ayat 24, Yesus berkata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mengampuni dan berdamai dengan sesama itu berdampak langsung kepada hubunganmu dengan Bapa. Jika dilakukan, maka kita akan memiliki persekutuan yang mesra, yang intim dengan Allah. Tentu dampaknya akan merasakan kasih, anugerah, dan berkat yang melimpah dari Allah. Jika mau hidup di bumi seperti di surga, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk terlebih dahulu berdamai dengan sesama kita. Semoga setiap kita mau merendahkan hati dan melakukannya. God bless you. Jesus bless you more and more. Haleluya.